Oke, jadi sesi keempat konteks perilaku organisasi. Ya. Nah, ke sebelumnya Anda harus membuat tugas ya. Saya ingatkan kembali dibuat tugasnya ya, soalnya nilainya lumayan ya, persen. Juga sekarang kita akan masuk ke materi yang selanjutnya di mana kita bicara tentang kemarin saya udah bahas tentang bagaimana lingkungan ya, tentang network salah satu faktor yang ada di dalam sebuah dunia kerja. Lingkungan itu penting, bahkan Anda harus bisa networking atau bisa bekerja sama. Kalau di materi Anda itu dinamika kelompok, kalau saya bilangnya networking. Nah, mungkin saya orang bisnis IT ya, jadi saya bicaranya pakai networking. Jadi kalau networking itu syaratnya apa ya? Secara sederhana ya banyak orang gitu. Cuma kan untuk beradaptasi satu dengan yang satu belum tentu cocok. Kalau anak-anak muda sering bilang, wah nggak satu pipe-nya nggak kena nih Pak. Itu ya. Atau bicara tentang satu pemikiran, kata kita nggak satu pemikiran nih Pak. Nah, gitu ya. Nah, banyak orang yang tidak bisa bernetworking ya, dengan istilah Pak dia extrovert atau introvert yang dengan berbeda-beda karakter. Tapi intinya ini, Anda bicara kelompok orang di dalam suatu kelompok kerja. Bicara kerja yaitu networking satu dengan yang lain gitu ya. Identitas diri Anda, personalisasi Anda itu dipetakan kepada orang lain. Jadi Anda harus paham bahwa Anda gak hidup sendiri di dalam dunia kerja gitu. Ada banyak orang yang ada di situ, networking, ngobrol. Kalau saya termasuk orang yang senang ngobrol, tapi face to face. Saya di kelompok tetangga senang disebut kelompok yang sering ngobrol. Karena saya itu lebih ke old school ya. Jadi nggak ketemu rasanya gimana gitu ya. Kita bisa ngobrol pada dua malam gitu ya, ngobrol aja. Kadang-kadang mereka main, saya juga, tapi tetap dalam komunitas yang namanya ngobrol gitu, networking. Nggak ada di tempat ini, tempat lain. Jadi banyak tempat yang saya harus networking. Di tempat kerjaan apalagi gitu. Kalau kerja sendiri rasanya nggak betah ya gitu. Gitu. Dengan banyak orang kita bisa itu. Tapi disuruh kerja sendiri juga bisa. Apalagi sekarang zaman IT gitu. Saya anak buahnya sekarang udah teknologi. Dengan AI agent semakin lama semakin asik gitu ya. Ini bisa ngebantu saya banget gitu. Nggak usah pakai orang, sekarang orang bisa melayani. Tapi tetap aja sebagai personality yang social personality ya, saya butuh orang untuk ngobrol gitu ya, temen ya, keluarga dan segala macam ngobrol gitu ya. Senang aja. Tapi saat-saat harus serius dalam sebuah kerjaan bisa. Tapi tempat kerjaan harus ngobrol, harus networking ya. Kenapa? Kita nggak bisa jalan sendirian ke sono gitu. Kita memang digabungkan dalam satu tempat kerja. Punya tempat kerjaan nggak cukup satu, banyak juga nggak apa-apa, asal ada komunikasinya gitu ya. Nanti juga Anda mungkin tidak di satu tempat kerjaan, karena dunia digital itu sekarang Anda boleh banyak tempat kerjaan loh ya. Jangan berpikir bahwa kerjaan itu di satu tempat aja. Enggak, sekarang kerjaan bisa di mana-mana asal Anda networkingnya bagus ya.
Bisa 2-3 perusahaan Anda pegang, tapi networkingnya bagus, gitu ya. Kemudian di setiap pekerjaan punya norma yang berbeda, network yang berbeda, kultur yang berbeda. Mungkin nanti saya cerita tentang perusahaan asing atau PMA, ya perusahaan modal asing. Itu punya karakter yang masing-masing berbeda. Serius berbeda. Ya, jadi Anda mengerjakan pekerjaannya dengan kultur mereka. Ya oke, saya pengen sedikit cerita tentang bagaimana kerja di perusahaan asing. Beda ya. Kelompok perusahaan asing itu beda-beda. Nah, saya ambil contoh nih. Ketika saya kerja di salah satu perusahaan Jepang, di Indonesia banyak banget perusahaan Jepang. Gitu. Tapi undercover kali ya, orang nggak sadar itu perusahaan Jepang. Semuanya Jepang. Begini aja lah. Anda coba lihat. Sekarang berbeda ya, sekarang zamannya agak berbeda, kalah mobil itu. Zaman saya di tahun 2000 ke bawah. Mobil itu yang mereknya mobil asing yang mereknya non Jepang itu sedikit. Ya, sedikit saya bilangin ya. Yang ada Toyota, Suzuki, ya Mitsubishi, itu semua perusahaan Jepang semua. Honda, itu perusahaan Nissan, semua itu perusahaan Jepang. Perusahaan-perusahaan Amerika masuk ke kita, Dodge, aduh nggak laku. BMW, sedikit persentase orang yang pakai itu. Sedikit sekali. Tapi perusahaan itu beda kulturnya dengan perusahaan yang lain. Jepang itu perusahaannya kelihatannya santai. Buat saya santai banget. Kenapa? Karena dia harus step by step kerjanya. Satu step Anda selesaikan dulu. Satu step Anda selesaikan. Harus satu step. Karena kalau begitu Anda selesaikan satu step, Anda ke step yang lain. Sampai di atas dia bilang, you are perfect. Karena dia ngejalanin itu. Walaupun sebetulnya nggak perfect amat di atas, tapi you are perfect. Pasti stage itu. Tanpa mistake ya, tanpa kesalahan ya. Nah, itu. Jadi PR Anda laporan segala macam lengkap di perusahaan Jepang di Indonesia. Dan on schedule ya mintanya ya, on schedule. Beda sama perusahaan yang mode-mode Amerika. Beda, kulturnya beda. Di Jepang semuanya terukur. PMI. Basisnya perusahaan Amerika aja nggak peduli. Dia peduli adalah kerjaan lu kelar di atas dan sempurna sampai di atas, nggak peduli ini stepnya mau diapain ya, nggak peduli. Saya di bagian IT, saya bikin program di satu jenis perusahaan. Saya bilang udah selesai cepat. Cuma worth it nggak worth it, sudah digunakan sudah. Begitu dikoreksi sama dia, coba jalan. You are the best dia bilang. Karena apa? Jatahnya 3 tahun atau 2 tahun atau bahkan cuma pakai semester itu 4 semester misalkan. Saya bisa selesaikan cuma 6 bulan selesai. Ya, dengan full dan selesai, cuma dokumentasinya aja belum selesai, waktu itu belum terampung bikin dokumentasi dan sebutnya dia bilang is good. Dan mereka sudah bisa menghasilkan uang daripada program itu. Dan saya dinyatakan sebagai orang yang berhasil di situ. Tapi di perusahaan Jepang jangan coba-coba seperti itu. Dia bilang it's not good. Kamu lompatnya nggak bagus. Walaupun kelar ya, kalau belajar kelar. Nah itu. Karena apa? Anda meninggalkan kelompok Anda meninggalkan nilai-nilai di sekitar Anda atau environmental yang ada yang di Anda aja gitu loh. Ya, atau meninggalkan komando yang ada. Saya nggak pakai komando lagi. Nah, kelompok itu komando. Punya tugas di kelompok.
saya lompat aja karena saya pikir saya bisa selesaikan sendiri pekerjaan gitu ya. Jadi permasalahan itu terjadi ketika kulturnya berbeda. Jadi hati-hati dengan perusahaan-perusahaan yang punya kultur yang berbeda gitu ya. Jadi coba diinikan, pasti ada perbedaannya ya. Nah, ada kelompok formal katanya, kalau dibuka ada kelompok formal yang nggak bisa diingat. Ada kelompok yang informal. Nah, saya ini lebih suka yang informal sebetulnya, karena kelompok informal tidak mengikat, gitu ya. Inisiatif dari saya sendiri, gitu ya. Gagasan dari saya sendiri. Kadang-kadang whatever orang bilang apa, tapi informal itu lebih enak, gitu. Walaupun kerja di perusahaan formal, tapi saya bisa melakukan secara informal lebih baik. Tapi itu sekali lagi kepribadian yang berbeda. Ya, tidak bisa diterapkan di semua. Kadang-kadang saya harus ngikutin, walaupun terasa lambat saya ngikutin aja gitu. Fine-fine aja gitu. Karena ya memang tidak bisa gitu. Jadi berbeda ya kelompoknya ya. Jadi Anda dalam hal ini beda nih dua kelompok ini ya. Caranya berbeda juga treatmentnya ya gitu. Jadi itulah contoh dari bagaimana hidup berkelompok dan memakai teori ini. Ketika Anda berkelompok itu udah ada culture di dalamnya ya. Ketika Anda hidup berkelompok pasti ada culture di dalam. Culture itu kebiasaan, behaviornya udah muncul di situ kelompok tuh ya. Kelompok itu akan ada behavior di dalamnya. Kalau Anda pribadi, Anda bisa langsung nggak usah kelihatan, nggak perlu diikutin orang, bisa jalan sendiri. Tapi kelompok itu udah ada culture, udah ada yang harus diikutin di situ. Ya, jadi itu salah satu perbedaan ketika Anda berbicara tentang kelompok. Sudah, makanya ada bukunya kan, organization, behavior organization. Nah itu banyak sekali buku yang dipakai buat hal-hal seperti itu ya. Nah itu sebuah proses yang Anda harus perhatikan dalam sebuah ini. Nah di dalam modulnya nanti Anda lihat sampai ke mappingnya ada ya. Kalau waktu kelompok diperdalam saja lewat diskusinya, nanti Anda akan mendapatkan nilai-nilai yang berbeda ketika Anda kerja di dalam sebuah perusahaan. Nggak mudah soalnya bekerja dalam sebuah perusahaan tanpa ada model-model culture seperti itu ya. Oke. Ya kembali lagi saya ingatkan untuk yang belum diskusinya atau tugasnya diselesaikan biar nanti mudah saya menilainya. Jangan terlalu telat ya, karena bingung saya scroll back-nya ketika Anda telat di dalam dalam ujian atau tugas-tugas itu kadang-kadang tertinggal ya. Tapi kalau yang tertinggal bilang ya, Pak saya belum ternilai gitu, apalagi deket-deket akhir, nanti saya coba mundur lagi untuk penilaian ya. Terkadang terlewat karena kadang-kadang kan Anda agak-agak telat gitu. Oke, tetap sehat, sukses selalu.